saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau ada menjamah kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Kami bawa korban syukur. Mari bawa setiap hati, mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi, mari bawa korban yang terbaik kepada Tuhan. Mari sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Tuhan menjamah setiap kami yang ada malam hari ini. Baik tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran kami Tuhan. Kami mau taruh semua di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan
Engkau baik, sungguh Engkau baik. Rahmat-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Sekalipun kami rasakan kami tidak bisa bersama Tuhan, sekalipun kami rasakan Tuhan rasanya meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah. Kami boleh mengingat bahwa kasih setia Tuhan yang kami rasakan sungguh nyata Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh nyata Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap memelihara kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami ada, kami boleh duduk di tempat ini, kami boleh mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan hari ini, buat hidup hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Biarlah itu Engkau katakan benar-benar dari hatimu. Kau yang termulia di bumi dan di. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku. Dengan lidah bibir kami, Engkau Tuhan kami. Di bumi dan di. Itu sebabnya malam hari ini kami mau katakan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Jemaat sendiri angkat pujianmu, katakan Kaulah Tuhan. Haleluya. Bahkan engkau yang ada di rumah saat ini, percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada bersama saudara dan saya malam hari ini. Apa yang engkau rasakan, Tuhan pun ikut merasakan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku.
menyembah-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Ya Rabasyataka Rabalarabasa. Saat tangan kami angkat di hadapan tahta-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya Rabalarabashaka Rabalarabasa. Ya Rabalarabashaka Rabalarabasa. Ya Rabalarabashaka Rabalarabasa. Ya Malam hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita saling mendoakan. Saya mengundang kita membangun semua kelompok-kelompok kecil. Kita saling mendoakan malam hari ini. Kita minta permohonan belas kasihan Tuhan. Percayalah saat kita merendahkan diri, sepakat 2-3 orang berkumpul bersepakat memanggil nama Yesus, ada mujizat. Ya Rabasyataka Rabarabarabarabasa. Mari ambil 1-2 menit kita berdoa, saling menguatkan. Kita memohon belas kasihan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Korababarabashataka rabasa. Irabalarabashataka rabarabalarabasa. Haleluya. Shalarabalarabalabo. Jesus. Ya Rabarabalarabalarabashatagarabalarabas. Kurababaramashatagarabalarabas. Mari juga yang beribadah secara live streaming online malam hari ini, dimanapun saudara berada, mari naikkan doa. Kalau saudara ada di rumah bersama dengan istri dan anak-anak, mari bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Minta perkara ajaib dinyatakan, mujizat dinyatakan. Dimanapun engkau berada malam hari ini, engkau yang ada di rumah, naikkan doa permohonanmu, naikkan doa bersama-sama. Uramashataka rabala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 rabal
Bala
hadirat Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar setiap lelah kami. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami. Bahkan Engkau tahu, bahkan Engkau lebih tahu dari kami Tuhan. Apa yang kami katakan dengan kata-kata yang tidak terucap, Tuhan itu tahu. Kami tidak akan pernah sia-siakan waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Malam hari ini kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu iya dan amin. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup bagi-Mu Tuhan. Selama kami hidup kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama.
kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami percaya firman-Mu pada saat ini akan menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami terus percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami yakin dan percaya situasi apapun pada saat ini tidak membuat iman kami goyah. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Yesus Kristus akan membawa hidup kami semakin hari melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mari Roh Kudus kuasai kami semua, biarlah benih firman Tuhan saat ini boleh tertanam di hati kami, menghasilkan buah. Dan kami percaya hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan penuh atas kami. Layakan hamba yang tak berarti ini. Biarnya seluruh kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Doa kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semangat? Haleluya. Kongsi facai. Puji Tuhan. Ya, tema kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah pengharapanku, saudara. Ya. Mengapa ini penting? Ya, karena kita perlu tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itulah yang membuat kita dapat bertahan terus memasuki tahun yang baru. Di awal bulan Februari sudah 1 bulan ya kita melewati tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi percayalah bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita belajar tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka ayatnya. Tidak banyak saudara, cuma dalam Kolose 1 ayat 27. Ya, sudah dapat ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, pengharapan di dalam Kristus Yesus ini merupakan rahasia, saudara. Ya, rahasia di antara bangsa-bangsa. Dan ini sudah berabad-abad tertutup, saudara. Dan pada masa itu di mana Paulus mulai berdiri menyatakan kepada bangsa-bangsa, hari ini rahasia besar itu yang telah tertutup berabad-abad telah dinyatakan, telah ada di antara tengah-tengah kamu, yaitu Kristus adalah sumber pengharapan yang sejati. Nah, betapa luar biasanya perkataan Paulus ini di tengah situasi yang pada saat itu terjadi kekacauan, saudara. Mengapa? Karena manusia sedang mencari jalan untuk menuju kepada keselamatan. Tetapi usaha segala sesuatunya menjadi gagal, saudara. Kita kalau perhatikan perjalanan bangsa Israel sampai masuk pada zamannya Yesus. Bagaimana mereka jatuh bangun. Ya. Tak bisa mereka mendapatkan keselamatan sampai Yesus dinyatakan di tengah-tengah mereka. Dan ketika Israel mulai menolak Yesus, itulah berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini kita boleh menikmati, duduk dalam bait Tuhan, ikut memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita mendengar firman Tuhan dan bahkan kita diizinkan Tuhan memberikan sebuah persembahan. Itu semua oleh karena anugerahnya. Untuk itu saudara kita akan belajar firman Tuhan yang sangat baik ini. Luar biasa saudara. Nah, apa yang perlu kita pahami dari pembacaan ini? Saya mau tanya terlebih dahulu. Apa itu pengharapan? Pertama kali berada di dalam benak pikiran kita kata pengharapan, kira-kira apa saudara yang muncul di hati kita atau pikiran kita? Boleh berpendapat? Jadi ya, keinginan, ya baik, luar biasa, keinginan. Jadi saya merangkumnya seperti ini saudara ya, yaitu pengharap itu adalah kekuatan untuk bertahan
agar mencapai sesuatu, saudara. Ya. Ketika kita sedang dalam keinginan untuk mencapai kesehatan, ya kan? Kita ingin mencapai, maka saudara? Kita berjuang dengan kekuatan, bertahan sampai mencapai kesehatan yang prima, saudara. Betul ya? Kita terus berusaha ingin. Apalagi mungkin anak-anak kita sekolah, kita ingin supaya mereka berprestasi, maka ada kekuatan untuk bertahan mencapai prestasi mereka, belajar tekun, saudara. Betul ya? Kita mungkin juga mengharapkan suami kita kerjanya juga tekun, mencapai prestasi sehingga gajinya lumayan, saudara. Jadi kekuatan untuk bertahan agar mencapai sesuatu. Ya sesuatunya itu silakan Bapak Ibu bisa tambahkan sesuatu, ingin naik jabatan, dapat gangdo lebih banyak lagi dan seterusnya. Itu baik pengharapan seperti itu, sehat, apalagi saudara bisa melewati tahun ini dengan baik. Ya itu pengharapan yang baik saudara. Tetapi ada pengharapan yang sangat penting saudara. Yang seringkali kurang menjadi tekanan dalam hidup kita. Yaitu pengharapan terhadap keselamatan. Apakah ada pengharapan di luar Yesus? Tidak ada. Pengharapan untuk selamat tidak ada di luar Yesus. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Jadi pengharapan akan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Dan inilah yang sedang dicari oleh bangsa-bangsa berabad-abad. Apa artinya? Kita memiliki seluruh dunia ini. Tetapi kehilangan nyawa kita, kata Tuhan Yesus dalam perumpamannya. Ketika seorang kaya, anak muda kaya, ketika dia mengatakan, guru, bagaimana aku dapat hidup kekal? Ya, kamu harus lakukan hukum Taurat. Oh, itu semua sudah lulus saya. Nilainya A+. Sempurna, saudara. Oh, kalau mau sempurna, ada lagi. Apa itu? Jual hartamu dan ikutlah aku. Bagaimana reaksinya? Ketika dia tahu bahwa ada hal yang perlu dilepaskan untuk mengharapkan keselamatan dalam Yesus. Anak muda ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Jadi banyak sekali kita jarang memikirkan dengan serius tentang pengharapan ini saudara. Tetapi menjadi serius waktu kita habis untuk cari gangdo saudara. Cari duit, itu serius saudara. Mengharapkan Tuhan. Mengharapkan apa lagi? Kita mengharapkan Tuhan sehatkan badan saya. Mempeng saudara, tapi giliran kita mau mencari keselamatan, seringkali aras-arasan saudara. Ini mohon maaf saudara. Mari kita lihat lagi, apa mungkin ada yang bertanya bahwa dunia juga bisa memenuhi harapan manusia. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak ada pengharapan di luar Yesus yang bisa memenuhi harapan manusia. Kalau andai kata saya hari ini punya uang banyak, ya saya bisa ke rumah sakit yang ternama. Oh kalau saya punya jabatan yang tinggi, oh saya bisa lawan orang. Oh kalau saya bisa dunia. Oh maaf Bapak Ibu. Saya jawab iya, tapi sifatnya palsu. Mana ayatnya? Yeremia 29 ayat 8 sampai 9 nulis gini. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenumu. Dan janganlah kamu mendengar mimpi-mimpi mereka, mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dunia ini sedang bernubuat palsu. Tidak ada kebenaran. Memang di dunia ini bisa membuat kita kaya. Bisa membuat sehat. Membuat kita makmur. Ya, senang-senang saudara. Tapi ketika dicek sama Tuhan, kita tidak berkenan di hadapannya. Nah itulah yang perlu kita pelajari hari ini. Di tahun ini harus berbeda dari tahun 2022. Kalau 2022 mungkin kita morat-marit dalam pengharapan.
Hari ini pastikan pengharapan kita benar. Amin saudara. Apa itu? Mari kita lebih dalam lagi lihat pada slide kita. Yaitu saya tulis begini, bagaimana keadaan manusia tanpa pengharapan? Perlu kita pelajari dalam Kolose pasal 1 ayat 21. Seorang yang pengharapannya pada dunia ini. Ya, ini yang terjadi, Kolose 1 ayat 21. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari apa? Perbuatanmu yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan itu apa saudara? Jauh dari Tuhan. Dan bagaimana sifat hidupnya? Berteman dengan Tuhan atau musuh? Alkitab menulis menjadi musuhnya saudara. Dan lanjutannya apa yang dibuahkan? Apa hasilnya ketika orang itu menjadi musuhnya Allah? Yaitu hati dan pikirannya seperti apa? Yang nyata dari perbuatannya yang jahat. Jadi saudara, kita tahu orang yang di luar Kristus, yang tidak sungguh-sungguh serius dalam pengharapan pada Yesus, dia itu adalah musuhnya Allah. Karena jauh dari hadirat Tuhan. Dan yang ditimbulkan itu pikiran dan hatinya itu jahat. Tidak percaya? Bapak Ibu boleh cek ketika kita punya anak masih ingat. Waktu masih kecil. Ketika anak kita mendapatkan angpau, kongsi gitu ya. Lalu kita ajarkan apa kepada anak kita? Ayo belajar terima kasih kamu. Ngomong sese, kamsya, apalagi. ya harus mengucapkan terima kasih. Untuk hal yang baik kita harus apa? Latih dia. Tapi bagaimana ketika sudah terima angpau lalu dia sembunyiin. Lalu mamanya, kamu tadi dapat angpau piro? Enggak dapat kok ma. Apa belajar apa? Bohong. Siapa yang ngajari? Enggak ada saudara. Enggak ada yang belajar. Anak-anak itu, ayo kamu ya nanti dapat angpau belajar bohong. Enggak ada saudara. Betul saudara? Nah ketika manusia itu jauh dari Allah, maka hati dan pikirannya itu responnya selalu berbuat jahat. Tidak ada yang baik. Sehingga apa yang ditimbulkan? Dia berusaha mati-matian untuk bisa hidup di hadapan Tuhan, mendapat keselamatan. Bisa enggak saudara? Enggak bisa. Karena apa? Musuhnya Tuhan. Nah hari ini pikirkan, kita ini musuhnya Tuhan atau bukan? Halo? Oh belum tahu Pak. Baik kita lanjutkan ayatnya. Kita lihat ayat 22-nya. Kolose 1 ayat 22. Bagaimana keadaan orang yang memiliki pengharapan? Ini saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana pengharapan kita ini di hadapan Tuhan itu berkenan, bukan menjadi musuh, maka kita butuhkan apa saudara? Apa yang kita perlukan di sini? Yaitu diperdamaikan dengan siapa? Darah Kristus. Lambang kematian, lambang salib itu harus sampai menyalibkan hati kita. Artinya hidup kita ini tergantung sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga ketika kita tadi, silakan Bapak siapa yang mimpin kita, ayo silakan Pak Heri ya, silakan untuk buat kelompok, berdoa kelompok. Saya waktu dengar itu saudara, wah madek gitu ya, deknya gini saudara, saat kita berdoa, kita ini sebetulnya sedang menghadap Tuhan. Dan waktu menghadap Tuhan, Tuhan itu enggak, ya wes lah global tak lihat, jemaat GAB kayak apa, enggak. Dia hadir, dia mengelilingi gini loh, lihat. Satu-satu dilihat. Karena kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Apa efeknya? Ketika Tuhan mulai lihat, Allah itu melihat,
orang ini adalah musuh saya. Tidak ada tanda darah Yesus. Maka mau doa model apa? Enggak akan didengar. Makanya hari ini kita harus pastikan bahwa iman kita itu adalah karena iman kepada Yesus. Bukan iman yang diletakkan kepada yang lain. Contoh, saya menaruh iman kepada Yesus, tapi juga di rumah saya masih ada jimat. Nah, ditambah yang masih percaya primbon kejawen, yang masih percaya klenik-klenik, horoskop, perbintangan, alinujum, silakan dicek. Kalau itu masih ada, cepat dibuang saudara. Oh Pak, saya enggak ada. Saya dieling-eling dulu. Siapa tahu zaman dulu pernah kita membuat satu persepakatan dengan kekuatan si jahat. Itu harus dipatahkan. Enggak bisa kita mendua hati. Satu hari saya diminta untuk mendoakan seseorang lewat telepon WA, saudara, video call. Karena Bapak ini sudah sakit 11 hari, tinggal lunglit, balung tinggal kulit, saudara ya. Ya, karena sudah enggak pernah makan, BAB terus, saudara. Akhirnya enggak mati-mati. Dan ketika dia minta doa, anaknya, saya suruh sampaikan apa penyebabnya Bapak ini seperti apa Kristennya. Oh iya, Bapak saya kalau mau tanam padi, itu harus cari orang pintar untuk menghitung semuanya. Buat apa? Ya supaya hasil panennya melimpah. Oh masih percaya yang seperti itu. Baik, ayo kita minta Tuhan untuk patahkan itu semua. Betul saudara, habis didoakan enggak let berapa, itu kan malam jam 10, jam 9, jam 10-an. Itu jam 2 sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena apa? Karena masih ada ikatan, tapi itu dulu Pak, oh enggak peduli dulu. Harus dibereskan. Nah setelah dibereskan, Tuhan berkenan doanya. Hari ini mari kita cek, bahwa setiap kita harus diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kita apa? Menempatkan diri kita kudus. Waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kedapatan tidak bercela. Mari kita doa pada saat ini di gereja kita GAB. Setiap kita berdoa mengalami mujizat. Saya yakin tanda-tanda heran menyertai orang percaya. Masalahnya kita harus cek dulu. Apakah ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, saya tidak bercacat celah. Ataukah saya ini musuhnya Tuhan. Kalau musuhnya Tuhan, tentu kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Nah lanjut, mengapa orang masih banyak orang Kristen ya, hidupnya tidak ada perubahan. Ya, saya membuat contoh di sini saudara ya. Contoh postingan ini tahun 2019. Ya, masih ada bukunya bestseller juga saudara. Ini seorang bernama Joshua Harris, dia menulis buku yang cukup bagus saudara. Yaitu I Kissing Dating Goodbye. Buku ini buku bestseller saudara di Amerika. Di mana dia seorang pastor mega church gerejanya yang dihadiri puluhan ribu orang. Bahkan mungkin ratusan ribu orang. Sangat terkenal. Bahkan banyak anak muda-mudi yang termotivasi untuk kembali berpacaran sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mereka membatasi kontak fisik, ciuman, pegangan, gandengan tangan. Itu dibatasi. Supaya apa? Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa saudara, penulis buku ini atau seorang hamba Tuhan ini, saya tidak sedang menjelekkan ya. Tapi ini masih ada, ya tahun 2019 tanggal 26 Juli, menulis seperti ini. Tiba-tiba ya, dia membuat satu pengumuman di depan jemaatnya. Informasi yang terlewatkan dari pengumuman kami adalah bahwa aku sudah mengalami perubahan besar sehubungan dengan iman percayaku kepada Yesus. Ungkapan populer untuk ini adalah dekonstruksi. Frasa Alkitabnya adalah murtad. Loh, mengapa bisa seperti ini, saudara? Ya itu tadi. Mari kita cek ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiri sebagai kekasihnya Yesus ataukah musuhnya Yesus? Orang yang bisa bertahan di hadapan hadirat Tuhan, tentulah mereka yang benar-benar telah dibasuh oleh darah Yesus. Pastikan pengharapan Bapak Ibu sebagai orang percaya hari ini mantap di dalam Tuhan, bukan pengharapan yang lain.
Nah, bagaimana pengharapan membawa perubahan hidup, saudara? Ada 3 bagian, saudara. Yaitu yang pertama, bertekun dalam iman. Roma 10 ayat 17. Mari kita lihat Roma 10. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman ini mengapa kita perlu bertekun dalam iman? Ya karena supaya kita waktu berdiri di hadapan Tuhan, kita ini berkenan. Nah ketika kita berkenan, tentu kan Tuhan lihat, oh imannya. Dia bertekun dalam iman. Penting saudara, mengapa seperti gini? Kita bertekun dalam bekerja. Senang enggak saudara? Kita lihat suami kita tekun kerjanya. Senang, karena apa nanti dapat hasilnya banyak. Betul saudara ya? Kita lihat anak kita tekun belajar, kita senang. Karena apa? Nanti dia pasti berprestasi dengan tekun belajar. Nah untuk hal-hal yang sifatnya sementara ini, kita berusaha untuk tekun. Menekuni, belajar dengan serius, bekerja dengan serius, bikin kue dengan serius, betul ya? Serius, tekun saudara, sampai menghasilkan makanan yang lezat saudara ya. Tadi sempat makan mie di sebelah saudara. Nyoba saudara. Tekun saudara. Untuk hal-hal yang demikian kita belajar tekun. Tetapi untuk hal yang sangat penting menyangkut hidup mati kita, bagaimana? Tentang iman. Aras-arasan saudara. Bagaimana kita bisa tahu saya orang yang bertekun dalam iman? Yaitu kita perlu tahu seberapa banyak firman Tuhan yang telah kita pelajari saudara. Bukankah tadi iman itu timbul dari apa? Mendengar akan firman Tuhan. Nah kalau kita dalam hal mendengar firman Tuhan saja sudah ogah-ogahan. Males banget saudara, enggak ada waktu. Ya tadi sempat saya sebelum pelayanan tempat ini pagi tadi pelayanan di satu tempat gereja, ya daerah Genteng situ saudara. Dan saya mulai menanyai gereja itu karena kebetulan diserahkan ke saya untuk kelas pemuritannya. Saya cek kepada setiap yang hadir. Kira-kira sehari, ya kan firman Tuhan Daud mengatakan lebih baik 1 hari. Di mana? Di pelataranmu. Daripada 1000 hari di tempat lain. Saya cek ya, ayo Bapak Ibu, berapa waktu yang disediakan untuk Tuhan berada di bait sucinya, belajar firman Tuhan. Ada yang jawab, Pak saya setiap malam jam 10 dibangunkan Tuhan, saya nyediakan waktu kurang lebih 10-15 menit untuk Tuhan. Oh mantap Bu, 10-15 menit sudah. Puji Tuhan, ini oma-oma sudah ya. Lalu yang satu Bapak, oh saya Pak nyediakan waktu Pak setiap hari 2 jam untuk Tuhan. Untuk belajar, tekun, baca firman, doa sama Tuhan, 2 jam. Wah bagus, luar biasa. Yang lain klik saudara. Jadi artinya hampir sebagian besar itu jarang dia punya waktu khusus untuk belajar firman. Hampir nggak ada saudara. Boro-boro mau contoh Daud, 1 hari berada di pelataran Tuhan saudara. Ayo nanti pulang jangan pulang ya, 1 hari di sini. Kasihan Tante Evi ya sudah. Nggak ada mau kan, Pak besok saya kerja Pak saya ini banyak sekali alasan. Baru diminta 1 hari, enggak tahan. Padahal kita kalau nyanyi, lebih baik 1 hari. Padahal diminta untuk gereja ini, ayo kita PA. Maaf Bu, lain waktu ya Bu ya. Allah, ngomong itu 1 hari di baitmu, Allah. Baru diminta 2 jam ya sudah. Cepet Pak, nah mari Pak. Saya ini kan membuka beberapa kelas sudah ya, di Surabaya, kelas pemuritan. Ya, ketika sudah 8:30 atau jam 9 ya, ayo Pak, sudah Pak, jamnya sudah habis Pak. Wow, ndang cepet, ndang diri ke si bukunya Bu. Bayangkan waktu saya melayani di Toraja sudah, atau Ambon, itu orangnya tidak mau stop kalau mau belajar sudah. Bisa dari pagi sampai malam itu. Ya saya ngajar gitu, gembuk. Iya, kalau yang di daerah-daerah itu semangat, kenapa? Dia perjalanannya untuk ke tempat belajar itu butuh waktu.
Lah kalau cuma 1-2 jam dia rugi katanya Pak. Lebih baik dari pagi sampai malam Pak. Siap Pak. Oh. Belum lagi yang dari pulau-pulau kumpul. Aduh, mereka bisa sampai saya pernah itu dari jam 3 sore, endingnya jam 11 malam. Itu rasanya remek kabeh. Tapi puji Tuhan, artinya mereka mau bertekun dalam iman, belajar. Yang kedua, bagaimana pengharapan membawa perubahan hidup? Yang kedua adalah teguh dalam pendirian. Mari lihat Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, Tuhan ingin memimpin hidup kita. Untuk itu dibutuhkan apa? Keteguhan. Jangan plin-plan orangnya. Sementara kita di satu sisi masih ingin dipimpin daging, satu sisi dipimpin oleh roh. Enggak bisa, Galatia 5 itu saudara membicarakan tentang dipimpin oleh daging, ini buahnya, dipimpin roh ini, dan itu berlawanan. Bagaimana mungkin kita berdiri di dua perahu? Harus teguh. Saya memberi satu ilustrasi. Ada seorang tentara Jepang ya, tentara Jepang ini dia bertahan di dalam perintah panglimanya untuk berperang saudara. Dan dia mempunyai satu prinsip ya, tentara Jepang itu prinsipnya yaitu Bushido. Ya, artinya apa Bushido? Itu adalah kode etik kesatrian dari golongan samurai ya, yang menekankan kesederhanaan, kesetiaan kepada Tuan, daimyo, ya, penguasaan seni bela diri dan kehormatan sampai mati. Ya, itu adalah prinsip orang tentara Jepang pada masa itu ya, perang dengan Amerika, itu dia harus memegang teguh perintah tuannya sampai mati. Enggak boleh terpengaruh dengan yang lain. Namanya ini adalah Soichi Yokoi, saudara. Seorang tentara yang terakhir yang menyerahkan diri. Tahu saudara berapa lama dia bertahan ketika teman-temannya sudah gugur, saudara. Hanya dia seorang diri bertahan di satu pulau yang namanya Guam. Saya pikir pulaunya besar, pulau kecil, saudara. Dia bertahan di sana seorang diri, saudara. Tentara Jepang ini selama 28 tahun. 28. Enggak ada makanan, dia hasil apa itu? Tanaman-tanaman apa saja untuk dia makan. Bertahan atas perintahnya. Kalau pemimpinnya enggak ngomong nyerah, dia enggak akan nyerah, saudara. Dan pada akhirnya selama 20 tahun, itu tahun 1944 ya saudara. Dia menyerahkan diri atau ketahuan saudara, konangan sama seorang petani dan dilaporkan tentara Jepang. Pada akhirnya dia ditangkap, itu di tanggal 24 Januari 1972, dari tahun 44, ketangkepnya 72. Dan situasinya sudah damai, dia nggak tahu. Kalau Jepang itu telah menyerah, kalah terhadap Amerika. Dia tetap bertahan dalam ketentaraannya, tidak mau menyerah saudara, selama 28 tahun. Prinsip ini sebetulnya sudah dipegang teguh oleh murid Tuhan. Siapa namanya? Yaitu Petrus. Di dalam Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Jadi sikap Bushido, satu kode etik, ini sudah dilakukan oleh para murid. Tapi sayang saudara, keteguhan ini menjadi kocar-kacir ketika lihat Yesus menyerahkan diri untuk disalibkan. Dan itulah membuat Petrus mulai goyah. Mulai merasa kehilangan pengharapan. Dan dia menyerah, menyangkali Yesus. Dan hari ini Tuhan mau menegaskan kembali kepada jemaat yang sekarang, pada masa sekarang ini, untuk memegang teguh janji Tuhan, berdiri teguh, tidak boleh goyah dalam berpendirian bahwa saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Maka saya harus hidup oleh Roh Kudus, hidup di dalam buah-buah roh. Itulah yang menjadi pengharapan yang membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Tanpa keteguhan yang demikian, Bushido yang harus ada dalam diri kita, maka kita akan dilibas habis dengan keinginan duniawi, keinginan
daging atau keinginan duniawi ini. Karena apa? Godaan keinginan duniawi akan semakin meningkat. Kita pasti akan goyah kalau tidak punya keteguhan atau berdiri teguh dalam pendirian kita untuk mengikut atau dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan hari ini Bapak Ibu ada orang-orang yang mau berdiri teguh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Bagian yang terakhir, bagaimana pengharapan membawa perubahan hidup. Yang terakhir adalah pegang erat pengharapan. Mari kita lihat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bisa tampilkan. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kita diminta apa ini dalam pengharapan itu? Yaitu apa? Bersukacita. Sukacita itu harus terjadi dari dalam atau dari luar, saudara? Dari dalam atau dari luar. Karena apa kita bersukacita? Alasan. Kalau sukacita kita itu dari luar, maka kita akan kehilangan pengharapan. Mengapa saudara? Apa yang ada di dunia ini saudara, yang tidak menggoda orang percaya? Mempunyai jabatan, menggoda enggak? Menggoda. Dan ketika tidak mendapatkan jabatan, kira-kira sukacitanya gimana? Tetap atau enggak? Menjadi berkurang, sudah betul ya? Ketika kita menjadi orang kaya, ya, oh harta kita melimpah, tiba-tiba itu semua enggak ada. Apakah kita tetap bersukacita? Tidak saudara, sedih ya saudara ya. Karena apa? Sukacitamu itu terletak dari luar. Kalau hari ini kita melihat kesehatan kita terganggu saudara. Dan kalau kita memandang bahwa kesehatan itu menjadi hal yang membuat kita sukacita. Maka ketika kita mengalami satu persoalan dalam kesehatan, kita menjadi sedih. Betul ya saudara ya? Karena sukacitamu dari luar. Dan hari ini Tuhan ingin untuk sukacitamu itu dari dalam. Dari pengharapanmu, pengharapan yang dipegang erat saudara. Yaitu apa? Sukacita kita lahir dari apa? Dari Tuhan. Yesus sumber sukacita kita. Amin saudara. Sehingga apa yang di luar kita ini tidak akan mempengaruhi sukacita di hati saya. Sekalipun banyak persoalan. Karena apa? Tadi kalau ayatnya coba ditampilkan dulu saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Di situ dikatakan ada apa saudara? Kesesakan. Ya. Berarti apa saudara? Jangan dikira menjadi orang Kristen itu kita terbebas dari kesesakan. Tidak ada penderitaan, tak ada persoalan. Siapa bilang? Ini ayatnya. Kita diminta untuk bisa tetap bersukacita. Berpengharapan dalam sukacita. Karena ternyata di luar ini banyak kesesakan. Murid-murid Tuhan. Diminta untuk apa? Bertahan di loteng Yerusalem. Sampai Roh Kudus memenuhi. Mengapa Tuhan perlu memenuhi mereka dan mereka tetap bersukacita? Karena di luar loteng Yerusalem itu sedang terjadi kekacauan di mana orang-orang sedang mencari pengikut Yesus untuk dibunuh. Termasuk siapa itu saudara? Siapa namanya? Saulus. Hendak membunuh. Mencari orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Yang mengenal Kristus. Dibunuh saudara. Termasuk Stefanus, Paulus atau Saulus itu. Setuju dengan dilempari batu Stefanus sampai mati. Dia setuju. Itu situasinya mencekam sudah. Nah kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mau pegang erat pengharapan untuk bersukacita karena Tuhan, maka melihat fakta itu bisa kita gugur iman kita, meninggalkan Tuhan, sehingga kita waktu berdiri di hadapan Tuhan, mohon maaf, kita menjadi orang yang cacat bercela, dan kita kehilangan pengharapan. Makanya pastikan hari ini, sukacita kita adalah pengharapannya di dalam Yesus. Kita tidak akan goyah saudara. Situasi hari ini punya uang, nggak ada uang, ke gereja naik angkot, nggak naik angkot, jalan kaki, enggak kehilangan sukacita, tetap semangat, tetap rajin, walaupun hujan ya payungan, tetap datang saudara.
Saya memperhatikan jemaat-jemaat yang senior-senior dari saya, saudara. Itu lebih militan, saudara, kalau ke gereja. Ya, saya pernah satu kali gereja mengadakan doa semalam suntuk. Mereka itu pulang jalan kaki, tak pikir deket, rumahnya jauh, saudara, di Banyurip, dari Dukupang, Banyurip, itu lumayan, saudara ya. Tak pikir, oh cedek paling. Wih, itu jauh, ya nek, masih muda, sudah laulek, saudara, sudah usianya sudah kepala di atas 6 lebih, saudara, itu jalan. Yang muda-muda banyakan ngorok tidur, saudara. Itulah faktanya, saudara. Ya hari ini mari kita mulai pikirkan bahwa bagaimana pengharapan saya di dalam Yesus itu membawa perubahan. Pastikan 3, bertekun dalam iman dan teguh dalam pendirian, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan 3, mari kita pegang erat pengharapan, yaitu tentang sukacita yang dari Tuhan. Jangan mau kehilangan sukacita dalam diri saudara, karena itulah akan membawa kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat, sukacita, haleluya. Saya undang pelayan musik untuk naikkan satu pujian. Saya nggak tahu menjadi problem kita itu apa. Tapi ingat, ketika tadi Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan berdoa, pastikan saya orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan tidak bercela. Karena punya Yesus dalam hidup saya. Amin. Pasti Tuhan tolong kita. Kita naikkan satu pujian, saudara. Yaitu kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berserulah, berharap dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Arahkan hati kita kepada Dia. Pandang Yesus tiada di tempat ini. Percayalah, kasih-Nya ada, dinyatakan buat setiap Bapak Ibu. Apa yang saat ini menjadi problem kita, apa yang menjadi persoalan, jangan membuat kita kehilangan pengharapan. Sukacita dari Tuhan, percayalah, Dia sanggup untuk mengubah hidup saudara. Amin. Yes. Dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Mari kita berseru bersama, berseru, berharap pada Yesus, berharap dalam Yesus. Kekuatan di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Berseru di dalam Yesus, berharap dalam Yesus. Ya, sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Oh, ajaib, ajaib, ajaib. Kuasa sanggup pulihkan keadaan kita. Bukan kebetulan pada malam hari ini Bapak Ibu hadir. Juga yang di rumah, bukan kebetulan kita ikuti secara online. Tapi saya percaya, setiap kita
Tuhan punya rencana yang indah. Lewat segala hal keadaan kita, Dia tahu. Dia maha tahu. Dia bisa memakai keadaan-keadaan kita untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan. Untuk itu sebelumnya, firman Tuhan telah dinyatakan. Untuk perlu kita mengkoreksi lagi bagaimana cara kita berharap. Apakah pengharapan kita itu sudah benar, telah diperdamaikan dengan tubuh Kristus, ataukah kita masih musuh Yesus? Pastikan hari ini, kalau engkau berpengharapan dalam Yesus, maka engkau perlu berdiri teguh, tidak boleh goyah, terus berpengharapan dalam iman, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana perjalanan rohanimu akan menuntun melewati segala tantangan yang ada di depan. Ikut Yesus. Justru kita diperadakan banyak tantangan, tetapi bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Untuk itu hari ini saya mengajak seluruh jemaat gereja Allah baik untuk mulai berdiri di hadapan Tuhan dengan tak bercacat celah. Lihatlah tangannya nyata pada malam hari ini menjamah setiap pribadimu. Saya undang kita baik berdiri, saudara. Arahkan hatimu kepada Yesus. Kalau ada bagian-bagian firman Tuhan yang menegur kita, mari kita perbaiki. Mari kita katakan, Tuhan, biarlah hari ini ada pemulihan. Jamaah Tuhan, membereskan hidupku. Pulihkan Tuhan seluruh jemaat YAP Mahanaim di tempat ini menjadi jemaat yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dari tempat ini banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus lewat kesaksian-kesaksian anak Tuhan. Kirapasane namaso, rina nama yara namase, purapataka yara namase. Yesus, mari saudara luaskan dan bekerja secara pribadi. Secara pribadi katakan, Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Ajaib kau Tuhan, pendukung, alami kuasa Tuhan. Dia Allah yang sanggup mengadakan pemulihan. Apapun keadaanmu, tantangan kita, percayakan di tangan Tuhan. Tahun ini adalah tahun perubahan, saudara. Tahun yang membawa hidupmu berkemenangan. Yes, yes, ya, akan. Saya kembalikan pada pimpinan. Segala pujian, segala kehormatan dari bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Ada satu persembahan juga pujian dari tim vokal grup.
sonder gaji selalu manis. Buat Tuhan sungguh senang-senangnya, baik Tuhan selalu manis. Bawa diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Ya buat Tuhan selalu manis. Biar sonder gaji selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, layan Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu Puji Tuhan, selalu manis di dalam Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta David Sulaiman. Tuhan memberkati, kami semua sangat diberkati atas pelayanan firman Bapak sampaikan. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah doa malam hari ini. Bapa di surga, kami berdoa, ucap syukur kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga sepanjang tahun ini Tuhan, sepanjang masa-masa dan terus sampai akhir hidup kami, pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan tidak akan pernah hilang Tuhan, tetapi terus bertumbuh Tuhan, berbuah-buah, dan kesetiaan, tahun kesetiaan ini Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami, menjadi nyata dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami berdoa malam hari ini untuk Santi Martini yang mengikuti secara online malam hari ini, yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Santi Martini sudah disembuhkan, dilawat Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana Endang. Kami percaya Tuhan pemulihan atas kesehatannya boleh terus Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, pemulihan dari sakit stroke Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk makan perjamuan kasih yang sudah disediakan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan. Berikan kekuatan, berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami, memohon anugerah-Mu Tuhan. Bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Pertolongan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu, membawa mujizat-Mu, membawa kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.